Nikita Mirzani dibebaskan dari dakwaan jaksa atas kasus pencemaran nama baik. Nikita menangis usai mendengarkan putusan hakim. Hakim memvonis bebas Nikita. Ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk melaporkan dua kasus ya. Jadi untuk kasus pertama yaitu di LP 507, kemudian pelapor adalah NM sendiri dan korban. Lanjut untuk terlapor masih lidik. Yang dilaporkan adalah Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1, kemudian dengan junto 45 ya untuk di Undang-Undang ITE. Dari awal ada komunikasi yang terekam. Berarti kan pelapor juga dari awal sudah ada niat yang tidak baik, sengaja dijebak. Saya belum dapat surat panggilan apapun. Penggerbekan penyitaan barang yaitu handphone saya dari polisi cyber. Mereka sampai tahu handphone saya itu iPhone 15 Pro Max. Yang mereka cari adalah mana iPhone 15 Pro Max. Gue udah tahu ini tuh kasus mau dibawa kemana. Mau gue bener juga gue pasti ditersangkain. Target kalian mau tahan gue kan? Pembicaraannya ada nilai tawar. Patut menduga ini adalah bentuk penyuapan dan penjebakan. Apa yang sedang dilakukan pelapor kepada seseorang yang mereka rasa mengganggu penjualan mereka. Hidrokinon plus bermerkuri. Ketika direview mereka marah, Merasa tersakiti, merasa dizolimi. Bilang-bilang diperes lah. kalian begitu karena bentuk rasa kekecewaan kalian. Zea, nih gue baru denger nih. Ada nih rekaman suara. Menurut lo apa nih rekaman suaranya ya? Kan lu nanya, kalau bukan pemerasan apa artinya? Nih, gue jawab. Dengerin ini kira-kira suara rekamannya siapa kira-kira? Tuh jawab itu rekaman suara siapa kira-kira? Nanti ini kebuka semua di pengadilan, udahlah. Udah kamu diem aja. Kalau usah banyak ngebantah apa-apa. Jadi aku diem aja. Aku minta take down dan sebagai rupa. Nah itu tuh aku minta take down juga deh. Pas itu yang capturannya aku minta di take down, terus aku bahkan mau transfer gitu. Enggak gitu. Dia malah gak mau, apaan sih dong, kayak gitu. Terus dia marah, makasih, dia bilang kayak gitu. Aku juga jadi takut bingung nih. Aduh bingung gitu loh kak. Ya kapan lah kak ketemu dia. Ya itu baru ketemu soalnya baru nyampe. Ini kayaknya pertemuan kilat nih. Pertemuan kilat nih. Karena mau ke bandara kan? Jam berapa? Ya, hah? Apa? Ini udah jam 4 tau? Sejam ke sana? Iya, santai aja. Udah packaging, kenapa? Karena takut dokter, ya kan? Takut dokter, perawat, itu tuh tahu produk kita, nanti dia beli sendiri. Ngerti nggak? Kan dulu Oki aja pernah ditipu kan, yang di mana sih? Klinik. Aduh, apa itu? Kelapa Gading kan? Itu kan bermain kan si dokter sama apotekernya. Nah aku tuh menghindari itu tuh, makanya aku tutup gitu. Jadi sebenarnya Bepom ya Bepom, cuma sama aku ditutup gitu. Nanti kalau ada orang datang, Mams boleh nggak review produk aku Mams? Produk yang mana Mbak? Ini loh Mams, kita mau ngeluarin nih serum sama ini skincarean untuk yang baru nih Mam. Ada teknologi baru. Tolong review yang bagus-bagus ya Mam, kita transfer ya 1 miliar. Takut gua, nggak berani Gua nggak berani. Gue bilang, aduh mbak nggak salah nih mbak nanti ngelaporin saya pemerasan loh, suruh review bagus-bagus, nanti mbaknya transfer saya 1 miliar, saya dibilang terima uang 1 miliar. Hah? Piye toh mbak? Gimana mbak? Oh gini aja mbak, saya panggil saksi ya, 1 pengacara saya, oke? Satunya asisten saya, 2 orang co-host saya. Jadi saksinya 3 orang ya mbak. Sampean minta saya nge-review produk sampean, nggih. Sing api-api, sing serum ambil opo iku sing sitoke. Sing paling teknologi terbaru, jarene yo. Terus aku nge-up api-api ae.
Matamu dibayar, gak ada dibayar. Saya tulus dengan hati yang paling dalam. Nih jam menggiring opini nih, gak ada bayar. Tapi kalau dibayar boleh sih. Daripada kalian ngurusin hujatan gue ya. Ini makan gue. Nah, mana ya tuh? Enak loh. Kan kemarin itu nggak ada. Jadi lu ada kecapan lagi, kemarin itu nggak ada. Hah? Anjing? Halo? Ya Allah. Baik. Saya dalam 1-2 hari ini akan datang ke Polda Metro, ya, memberikan surat dukungan kepada penyidik agar penyidik Polda Metro bidang cybercrime untuk mengusut dugaan keterlibatan 1 Dr. Oki. Oke. Yang kedua juga diperiksa peran dari dokter detektif. Saya netral. Yang ketiga memeriksa Dr. Reza Gladys. Kenapa dia sampai memberikan uang itu? Yang keempat Dr. Taubah Mufid. Yang kelima Sheila Shaukia. Yang keenam Richard Lee. Kan ini yang Daviena juga. Ini nggak boleh, ini sudah menyebar ke permukaan. Ini jadi atensi publik. Saya akan datang dan meminta agar diproses orang-orang ini semua supaya terang peristiwa hukum ini. Ya, terutama Dr. Oki ini. Masa ada percakapan? Saya dengar dia ngomong, iya dia ini kita tuh begini. Nah, itu ada apa? Jangan dibiarin dong. Lihat Fitri Saluteru. Dia bilang, jangan dong NM saja. Kenapa ada pemberian 4 miliar? Ada apa? Kalau lu tidak bersalah, lu nggak mungkin kasih. Benar nggak? Kalau itu namanya uang tutup mulut, misalnya uang tutup mulut, kenapa harus disumpal mulutnya misalnya seseorang itu? Kalau bukan karena ada something wrong. Terus kenapa ada dokter yang berperan begini-begini? Makanya saya bilang, sekaranglah saatnya untuk bersih-bersih dan semua penegak hukum bergerak, termasuk BP POM, untuk mengcross-check semua klinik kecantikan. Nikita Mirzani bisa segera bebas kuasa hukum ini temukan kejanggalan kasusnya. Polda Metro Jaya menetapkan Nikita Mirzani dan asistennya alias Mail sebagai tersangka dengan menerapkan pasal 27B ayat 2 serta pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE yang memiliki ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara. Selain itu, Nikita Mirzani dan asistennya juga dijerat dengan pasal 368 KUHP tentang pengancaman serta pasal 3 dan 4 dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Menanggapi kasus yang melibatkan Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys, advokat senior Togar Situmorang mengaku menemukan kejanggalan dalam perkara ini. Seperti yang ia sampaikan melalui akun TikToknya @togarsitumorang_law_firm dalam unggahan terbarunya, di mana pasal TPPU ini agak janggal karena kalau pengancaman dan pemerasan memang delik umum person to person, kata Togar. Togar juga menyoroti alasan Dr. Reza menggunakan pasal terkait pengancaman dan pemerasan dalam lapornya terhadap Nikita. Di sini kita lihat korban atau pelapornya memberikan dana 2 kali, pertama transfer dan kedua tunai, kata Togar. Menurutnya penting untuk menelusuri keterkaitan antara berbagai aspek dalam kasus ini, terutama alasan dibalik pemberian dana oleh Dr. Reza Gladys kepada Nikita Mirzani. Apa betul korban itu diancam atau memang tidak, kata Togar. Togar juga menekankan bahwa kasus ini bermula dari pernyataan Nikita mengenai suatu informasi yang disampaikan kepada publik. NM ini kan awalnya bersuara agar masyarakat berhati-hati dalam penggunaan produk tertentu, ucap Togar. Ia juga menilai bahwa aspek awal dari perkara ini cukup menarik untuk diperhatikan. Menurutnya Nikita tidak secara spesifik menyebutkan nama seseorang, namun ada pihak yang merasa terganggu dengan informasi tersebut. Ini menarik, setelah NM bersuara, ada seseorang yang merasa tidak nyaman adanya informasi tersebut, menghubungi NM, sehingga dari sanalah terjadinya deal antara asisten Nikita, kata Togar. Selain itu, putri sulung Nikita, Laura Mizani Mawardi atau Loli, menulis surat permohonan kepada pihak kepolisian agar ibunya tidak ditahan. Dalam surat yang ditujukan kepada Direktur Riset Cyber Polda Metro Jaya tersebut, Loli memohon agar penahanan Nikita Mirzani dapat ditangguhkan. Ia juga menyatakan kesiapannya untuk menjadi penjamin sang ibu.
Dalam hal ini selaku anak kandung dari tersangka Nikita Mirzani sehubungan dengan laporan polisi nomor LP7355 tanggal 3 Desember 2024 yang saat ini ditangani oleh unit 1 Subdit 3 Direktorat Riset Cyber Polda Metro Jaya, tulis Loli dalam suratnya. Ada beberapa alasan yang mendasari permohonan Loli tersebut. Salah satunya adalah karena Nikita Mirzani merupakan seorang ibu tunggal yang menjadi tulang punggung dalam keluarga.